الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-26 dan 27 dari surah Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman. Khitabnya ke orang-orang yang beriman. Yang diajak bicara adalah orang-orang yang beriman. Karena dua ayat sebelumnya masih Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Kemudian berikutnya wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu. Kemudian berikutnya Allah SWT mengatakan wadhkuru. Ini masih rentetan panggilan dan pemberitahuan kepada orang-orang yang beriman. Maka di ayat ini 26 Allah mengatakan wadhkuru, dan ingatlah oleh kalian wahai orang-orang yang beriman. Idh antum qalil, ketika dulunya kalian masih sedikit. Jumlah kalian masih bisa dihitung dengan jari. Barakallahu fikum. Atau lebih sedikit ketika kalian masih berada di Makkah. Yang masuk Islam baru 1, 2, 3, 4, sedikit, qalil. Baik, bagaimana kondisi kalian ketika kalian pada saat itu masih sedikit? Mustad'afuna fil ardh, kalian sangat lemah, tidak bisa ngapa-ngapain kalian. Barakallahu fiikum. Kalian dimaki, kalian dicela, kalian diumpat, kalian dipojokkan, bahkan kalian dipukuli. Barakallah. Bahkan kalian diludahi, disiksa pada saat itu. Masya Allah. Kalian tidak bisa ngapa-ngapain pada saat itu. Mustad'afuna fil ardh. Takhafuna ay yatakhattafakumun nas. Bahkan kalian diliputi oleh rasa takut. Kondisi kalian disiksa, dicela, diumpat, disakiti. Ini yang menyelimuti perasaan kalian. Rasa takut. Subhanallah. Demikian pula kita ini, barakallahu fikum, kita setiap orang di antara kalian, di antara kita harus mengingat kondisi kita sebelum sekarang ini. Barakallahu fikum. Mulai dari sejak kecil kita tidak memiliki apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Baik. Kemudian begitu kita dewasa, kita berkeluarga, kita bekerja, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Walillahil hamd, kita diberi banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengingat-ingat di masa lalu dibanding dengan sekarang, rasa syukur itu mesti ada. Rasa syukur mesti ada. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan para sahabat pada saat itu, wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna yatakhattafakumun nas.
Kalian diambil, kalian disiksa, kalian diludahi, kalian luar biasa. Sampai seorang sahabat mengatakan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau mendoakan untuk kami? Tidakkah engkau lihat bahwa kami ini disiksa, kami ini demikian dan demikian?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mengatakan, "Bersabarlah kalian. Baik, yang dilakukan terhadap kalian ini belumlah ada apa-apanya ketimbang umat-umat terdahulu ketika mereka mempertahankan agama mereka. Sampai di zaman dahulu orang-orang disiksa agar supaya kembali ke agama nenek moyang, tidak beragama dengan agama yang dibawa oleh para nabi. Mereka disiksa dengan sisir dari sisir besi yang menyisir tubuh mereka, yang akan memisahkan antara daging dan tulang mereka. Kemudian di antara mereka diberdirikan, kemudian digergaji dari atas kepalanya sampai terbelah menjadi dua. Barakallahu fikum. Diingatkan bahwa di zaman dahulu lebih hebat lagi siksaannya. Ashabul Ukhdud. Demikian juga ketika penguasa yang zalim pada saat itu memaksa orang-orang untuk kembali ke agama nenek moyang dan mereka tidak mau, maka penguasa itu menggali parit dan menyalakan api di dalamnya, dan semua orang akan diperintahkan untuk lewat di situ. Siapa yang kembali ke agama nenek moyang maka dia akan selamat, dan siapa yang bersikuku dengan keyakinannya, keislamannya, maka dia akan dilempar masuk ke dalam parit. Rasulullah SAW pada saat itu hanya bisa menyabarkan para sahabatnya dan mengingatkan bahwa kondisi seperti ini tidaklah selamanya, akan berubah biidznillah tabaraka wa taala. Maka di sini Allah mengingatkan kondisi itu. Kalian waktu itu masih sangat sedikit, kalian lemah, kalian dipenuhi rasa takut. Kemudian Allah ganti fa'awakum. Allah Subhanahu wa taala membuatkan untuk kalian, mempersiapkan untuk kalian tempat yang kalian bisa merasa aman di sana, yakni kota Madinah. Silahkan kalian hijrah ke tempat itu. Kalian bisa bebas untuk melakukan syariat agama kalian. Fa'awakum. Maka sahabat-sahabat pun berangkat meninggalkan kota Makkah dan kota-kota yang lainnya, bergabung bersama dengan Rasulullah di negeri Madinah. Ini dikatakan fa'awakum wa ayyadakum binasrihi, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan untuk kalian dalam peperangan. Barakallahu fikum. Kalian menang dalam peperangan. Sesekali mungkin kalah memang, untuk pelajaran dan hikmah yang Allah kehendaki di baliknya. Kenapa harus kalah? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, agar supaya tidak masuk ke dalam Islam yang sebenarnya bukan orang-orang yang mau masuk Islam karena terpaksa. Maka diberikanlah pelajaran-pelajaran agar supaya betul-betul yang masuk Islam adalah orang-orang yang menginginkannya. Barakallahu fikum. Hikmah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di balik kekalahan itu. Fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat. Ketika kalian pergi meninggalkan Makkah, kalian tidak membawa apa-apa. Sebagian kalian harus tinggal di Suffah, di serambi masjid, karena tidak memiliki keluarga dan juga tidak memiliki harta. Dengan peperangan yang kalian lakukan, Allah berikan ghanimah. Satu demi satu di antara kalian yang tinggal di masjid keluar untuk membeli rumah karena telah berkeluarga, memiliki anak yang tidak memungkinkan itu di masjid atau di sekitar masjid atau di serambi masjid. Sehingga mereka keluar karena rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa razaqakum minat thayyibat. Kehidupan mereka sedikit mulai lebih mapan dan lebih mapan secara ekonomi. Barakallahu fiikum. La'allakum tashkurun. Ingat ini semuanya agar supaya kalian bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang nikmat harus kita ingat-ingat untuk kita syukuri.
Baik, dulunya saya demikian dan demikian, walillahi hamd, saya mendapat hidayah. Dulunya saya tidak tahu, walillahi hamd, senantiasa setiap saya belajar ada saja saya yang pahami, saya ketahui dari ilmu-ilmu yang baru. Dulunya saya demikian dan demikian, sekarang walillahil hamd. Barakallahu fikum. Ini namanya tafakkur. At-tafakkur. Berpikir. Barakallahu fikum. Berpikir sejenak tentang kondisi keadaan. Begitu banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, begitu kita bandingkan diri kita dengan orang-orang, maka kita senantiasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan keluar dari lisan kita, Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru la ilaha illa anta. Baik, betapa banyaknya manusia yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbengkalai mereka, tidak tertuntun mereka. Baik, maka kita mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan, atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, atas berbagai nikmat yang Allah berikan. Ini yang diperintahkan. Wadhkuru, ingat. Barakallahu fikum. Kemudian Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah, jangan kalian mengkhianati Rasulnya, dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian dalam kondisi kalian tahu kalau itu adalah pengkhianatan. Barakallahu fikum. Pengkhianatan adalah perkara yang sangat buruk. Barakallahu fikum. Dan kebalikannya, menunaikan amanah itu adalah suatu yang sangat luar biasa. Maka la takhunullaha war rasul, sebagian ulama menyebutkan asbabun nuzulnya, tapi ini secara umum apapun, barakallahu fikum, apapun, tidak boleh kita, apapun dan bagaimanapun kita tidak boleh berkhianat. Amanah memang sangat banyak. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Inna aradna al-amanata, sesungguhnya kami tawarkan amanah ini kepada langit, kami tawarkan amanah ini kepada bumi, kami tawarkan amanah ini kepada gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha, kemudian mereka enggan untuk memikulnya, tidak mau mereka terima amanah ini. Fahamal hal insan, kemudian manusialah yang menerimanya, memikulnya. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia ini zalim, aniaya, melampaui batas, lagi bodoh. Barakallahu fikum. Amanah ini adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita. Syariat, amanah sangat banyak. Syariat Allah Subhanahu wa taala, harta yang Allah berikan, amanah. Anak-anak yang Allah titipkan, amanah. Jasad kita juga ini adalah amanah. Baik, banyak sekali amanah. Barakallahu fikum. Innahu kana zaluman jahula, maka Allah mengatakan sesungguhnya manusia ini sangat aniaya dan sangat bodoh. Para ulama kita mengatakan untuk keluar dari area zalim dan area bodoh adalah dengan cara belajar dan beramal saleh. Untuk kita keluar dari area ini, maka kita harus menuntut ilmu dan harus beramal saleh. Barakallahu fikum. Karena hanya dengan ini kita akan menunaikan amanah. Kita tahu apa saja yang menjadi tanggung jawab kita, amanah apa saja yang kita pikul. Barakallahu fikum. Kita akan tahu bagaimana hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak menunaikan amanah. Ini orang-orang yang berkhianat.
kita paham segala sesuatunya biidznillah tabaraka wa taala dengan ilmu. Kemudian ilmu tidak cukup, harus ada amalan yang menyertainya sehingga kita keluar dari al-zulm. Barakallahu fikum. Al-zulm, kita akan berubah menjadi orang adil. Barakallahu fikum, setelah kita beramal dengan ilmu, bukan zalim. Baik. Maka ini barakallahu fikum, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang amanah sangatlah banyak. Barakallahu fikum. Maka semuanya diperintahkan, la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Jangan kalian mengkhianati Allah, jangan kalian mengkhianati Rasulnya, dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kalian. Contoh sederhananya, wudu adalah amanah. Syariat secara umum adalah amanah. Salat, puasa amanah. Barakallahu fikum. Wudu sederhananya. Siapa yang tahu kalau kita wudu atau tidak untuk kita melakukan salat? Baik. Sangat memungkinkan orang tidak wudu kemudian masuk salat. Tapi karena dia tahu ini adalah amanah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sah salat kita ketika kita melakukannya tanpa wudu, maka dia pun wudu. Ada orang atau tidak ada orang. Ini adalah amanah. Contoh sederhana pelaksanaan amanah. Barakallahu fiikum. Bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wudu dia di rumahnya dengan wudu yang sempurna, kemudian berjalan menuju masjid Allah Subhanahu wa taala melakukan salat berjamaah, maka dia mendapatkan 27 pahala bahkan lebih. Barakallahu fiikum. Akumulasi dari semua kebaikan. Mulai dari rumahnya tadi dia wudu secara sempurna, kemudian setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid. Kemudian dia masuk masjid tahiyatul masjid. Sebelumnya di rumah sudah melakukan salat sunnah qabliyah subuh misalnya. Menunggu salat wiridan misalnya, sambil menunggu qomat dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk tenang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai di qomat. Sampai ditegakkannya salat selesai, maka dia mendapatkan 27 lebih pahala ketimbang salat sendiri di rumah hanya satu. Barakallahu fiikum. Intinya amanah sangat banyak. Kita harus mengetahuinya dengan cara menuntut ilmu, dan kita harus mengamalkannya untuk keluar dari area al-zulm. Ini nasihat untuk kita. Barakallahu fikum. 2 ayat dari surah Al-Anfal. Semoga Allah SWT memberikan senantiasa untuk kita taufik, memberi kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.